Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Shin Faxiang, Sutra Teratai episode 1066. Menanam benih dalam kehidupan lampau dan mendengarkan Dharma Agung. Selama kalpa yang sangat panjang, senantiasa mendengarkan pengajaran melalui suara dari Buddha, memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, mengarah ke jalan Bodhi yang besar dan lurus. Sebagian tetap berdiam pada tingkatan Sravaka atau berpegang pada tingkatan Pratekya Buddha, guna memberi kebaikan pada diri sendiri. Hendaknya mencari pengetahuan dan pandangan Buddha, hingga mencapai penerangan sempurna yang tiada tara. Kita dengan sungguh hati menghayati kalpa sebanyak butiran pasir yang lalu, di masa Buddha Mahabhisna Janabibu. Ketika itu, Buddha Sakyamuni adalah salah satu dari 16 pangeran. Buddha Mahabhisna Janabibu menjelaskan kembali, masa lampau dari 16 pangeran yang telah memberi persembahan kepada demikian banyaknya Buddha. Demikian terus berlanjut sampai saat itu. Ke atas memohon kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Berkumpul bersama dengan banyak sekali bodhisatwa, menjalin banyak sekali jodoh baik dengan banyak makhluk hidup. Sejak kalpa yang panjang jaraknya, sudah demikian. Ke atas memohon kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Sampai pada masa Buddha Mahabhisna Janabibu, mereka membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, berharap dapat mendengarkan Buddha, membabarkan ajaran kendaraan agung. Yang ingin mereka kejar adalah pengetahuan dan pandangan Buddha, berharap dapat setara dengan pengetahuan dan pandangan Buddha. Mereka berharap dapat memasuki jalan Bodhi yang besar dan lurus. Untuk menapaki jalan Bodhisatwa, ini adalah harapan mereka. Seperti Sang Buddha, Buddha Sakyamuni di dunia saha memberikan pengajaran. Membimbing secara sabar dan sistematis, sampai setelah 42 tahun kemudian, berharap semua orang membuka hati maju ke depan, memasuki ajaran kendaraan besar dengan giat dan bersemangat. Saat Buddha Sakyamuni di dunia merasa jalinan jodoh sudah matang, waktu itu cukup untuk digunakan, mendorong semua orang untuk membuka hati mereka, berjalan ke arah jalan Bodhisatwa. Namun di era Buddha Mahabhisna Janabibu, 16 pangeran juga ada di sana selama waktu yang panjang. Melalui puluhan juta koti kalpa, memberikan persembahan, ke atas memohon kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Sekarang di saat ini benar-benar sudah paham. Di Bodhimanda Buddha Mahabhisna Janabibu, mereka memohon Buddha, memutar roda Dharma dari kendaraan besar. Mereka dengan sendirinya memohon Buddha untuk memutar roda Dharma dari kendaraan besar. Dengan kita di dunia saha, Buddha Sakyamuni mendorong semua orang untuk memasuki jalan pencerahan yang agung, dengan sepenuh hati memahami dan menghayati kapasitas para makhluk di dunia saha, yang masih belum terlalu tajam. Masih saja terhenti pada tingkatan Sravaka. Masih saja berpegang pada tingkatan Pratekya Buddha, yang hanya menyadarkan diri sendiri ataupun hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Inilah para makhluk di dunia saha. Masih saja demikian. Sesungguhnya, jika dibandingkan dengan 16 Sramanera, mereka selain pada masa lampau Buddha Mahabhisna Janabibu dan juga pada masa setelah Buddha Mahabhisna Janabibu, masih bersama dengan kelompok penjalin jodoh, dari kehidupan ke kehidupan, terus membabarkan Dharma. Masih tetap sama, terus membimbing kita. Para kelompok penjalin jodoh ini juga dalam jangka waktu yang lama. Ternyata masih saja tetap berdiam pada tingkatan Sravaka atau berpegang pada tingkatan Pratekya Buddha, guna memberi kebaikan pada diri sendiri. Mereka juga menggunakan waktu yang sedemikian lama dari kehidupan ke kehidupan, masih juga tetap berpegang pada ajaran kendaraan kecil.
Dan sekarang datang lagi pada ladang pelatihan Buddha Sakyamuni, masih membutuhkan Buddha Sakyamuni untuk memberikan dorongan, mendorong setiap orang untuk berjalan memasuki jalan Bodhi yang agung. Jadi berharap setiap orang hendaknya mencari pengetahuan dan pandangan Buddha, hingga mencapai penerangan sempurna yang tiada tara. Ini adalah tujuan dari Buddha datang ke dunia, berharap para murid yang telah menerima pengajaran semuanya dapat memahami dan menghayati. Ini juga untuk menyempurnakan pada masa lampau, jodoh yang telah dijalin bersama-sama. Sehingga pada masa kehidupan ini, Buddha Sakyamuni telah mencapai penerangan sempurna dan semua kelompok perjalanan jodoh ini pada saat ini juga seharusnya membangkitkan tekad luhur dan saatnya membangun ikrar agung. Ini merupakan tujuan utama Buddha datang ke dunia. Iya, ini adalah tujuan utama. Maka kita harus bersungguh-sungguh menggenggam kesempatan ini. Dunia benar-benar butuh semua orang, membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, membutuhkan setiap orang masuk ke tempat yang penuh penderitaan, bersumbangsih dan membantu orang-orang. Ini juga merupakan satu jalan membabarkan benih kepada orang banyak, dan mengikat jalinan berkah yang besar. Ketika kita melafalkan sutra makna tanpa batas, di awal kita melafalkan bahwa cinta kasih kita gunakan untuk menabur benih kebaikan. Ini adalah mengapa kita semua orang harus bekerja keras. Sekarang pada Oktober 2015 di Turki, relawan suci juga berada di sana, sedang menebar benih kebajikan. Masuk ke dalam rumah-rumah orang yang menderita karena mereka telah berada di tempat tersebut. Semalam adalah hari kelima. Sebelumnya, mereka telah mendistribusikan kepada mereka, sehingga mereka telah kembali ke rumah mereka masing-masing, mengunjungi keluarga di Suriah. Sesampainya di Turki, bagaimana mereka menjalani hidup? Hidup di negara yang bukan tempatnya sendiri, khususnya di negara sendiri, telah dihancurkan oleh bencana yang disebabkan manusia, melarikan diri ke Turki. Bagaimana dengan kehidupan mereka sekarang? Relawan suci telah mengatur semuanya. Setelah selesai memberikan bantuan, akan melanjutkan dengan kunjungan kasih. Pergi mengunjungi mereka. Tempat yang mereka kunjungi akan terlihat selimut yang diberikan insan suci. Selimut itu ada di Turki. Tuan Hu Guangzhou secara khusus memesannya. Selimut itu ditenun ulang. Selimut yang ditenun kembali itu sangat tebal dan sangat besar. Juga dicetak dengan simbol suci, logo suci. Setiap keluarga terhadap simbol suci ini, logo suci ini, selimut ini diangkat tinggi-tinggi, diikat dengan tali digantungkan di atasnya, sehingga membuat kita dapat melihat selimut ini adalah pemberian suci kepada mereka. Ini juga merupakan ungkapan rasa terima kasih mereka. Di antara mereka ada sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari 5 orang, sepasang suami istri dengan 3 orang anak, 2 putra dan seorang putri. Putra tertua berusia 13 tahun, yang kedua berusia 11 tahun. Pria ini datang ke Turki, mengalami kecelakaan mobil sehingga tidak bisa bekerja. Juga tidak mampu untuk bekerja. Kedua anaknya yang satu berusia 13 tahun dan 11 tahun menghibur ayah mereka. Ayah, cukup dengan tenang merawat penyakitmu. Keluarga kami dapat mengembannya. Kami dapat pergi mencari kerja. Dengan demikian, kedua anak ini pergi menjadi pekerja anak. Masing-masing mendapat 750 lira. Dan 2 orang menjadi 1.500 lira. Ini adalah biaya hidup keluarga yang terdiri dari 5 orang. Kemudian mereka harus membayar uang sewa 500 lira per bulan. Ayahnya sendiri sedang terluka. Setiap bulan menghabiskan 150 lira untuk membeli obat. Inilah kehidupan mereka. Harus dikurangi 600-an lira. Demikianlah kehidupan mereka yang sangat sulit.
masih harus membayar biaya air dan listrik 200 lira. 1.500 lira dikurangi uang sewa 500 lira, dikurangi biaya membeli obat sebesar 150 lira, serta biaya-biaya lainnya sebesar 200 lira. Sisanya itulah untuk kehidupan mereka. Pikirkanlah betapa sulitnya hidup keluarga ini. Insan suci dapat menemukan hal ini, memberikan santunan yang dibutuhkan tersebut, sebesar yang diperoleh anak yang bekerja tersebut. Ayahnya sangat berterima kasih. Berterima kasih karena keluarga dapat meneruskan hidup mereka. Lebih berterima kasih lagi anak-anak bisa pergi sekolah. Disinilah dia benar-benar berterima kasih. Dia berkata, dia setiap hari dengan hati yang tulus berdoa, berterima kasih kepada Seci. Ini menunjukkan niat hatinya. Tuan Hu dia mengunjungi keluarga ini, memberikan informasi tambahan kepada kita semua. Ketika mereka datang mengunjunginya, bertanya kepada dia, "Anak Anda sebulan bisa berpenghasilan berapa?" Bapak ini menjawabnya, "Seorang 650 lira." Tuan Hu menjelaskan, Bapak ini tahu Seci mau menggantikan anak dia untuk membantu menanggung biaya hidup rumah. Anak berpenghasilan berapa? Maka kita akan memberikan dia segitu juga. Lalu bapak ini sengaja bilang lebih sedikit. Sebenarnya anaknya berpenghasilan 750 lira. Tetapi dia menginformasikan kepada relawan Seci 650 lira. Lalu Tuan Hu mengatakan, penghasilan anaknya di pabrik adalah 750 lira. Mengapa dia memberikan informasi 650 lira ya? Dia mengatakan, Seci ingin membantu saya. Saya sudah sangat bersyukur. Jika saya bisa mengambil kurang sedikit, Seci mengakumulasikannya. Maka akan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Berdasarkan niat baik ini, menceritakan cerita ini kepada para insan Seci. Insan Seci juga merasa sangat bersyukur. Merasa orang tersebut sangat memiliki integritas. Keluarga yang sangat berprinsip. Melihat betapa bersihnya rumah tersebut sangat rapih. Pengajaran kepada anaknya, saat bapak dan ibunya duduk di kursi, maka anaknya akan duduk di atas lantai. Beginilah aturannya. Keluarga yang sangat bagus. Setelah mengatakan Ciu Liang, Tuan Huang Ciu Liang berkata kepada anak ini, jangan mengeluh karena kesulitan sesaat. Dahulu dia lalu menceritakan dirinya yang dahulu. Dulu keluarga saya juga mengalami masalah yang sulit, tetapi tetap harus bersemangat, semangat untuk lebih giat belajar, semangat untuk bagaimana menjadi orang. Suatu hari juga akan meraih keberhasilan. Saat memasuki rumah orang lain, membimbing satu persatu seperti ini. Karena mereka dibagi menjadi 5 kelompok, ingin pergi mengunjungi begitu banyak keluarga. Setiap keluarga memiliki cerita yang sangat mengharukan. Setiap orang sangat menghargai diri sendiri. Mereka masing-masing memiliki kepercayaan mereka. Mereka memiliki kedisiplinan tentang hidup bersih dan kejujuran. Tiba-tiba bertemu dengan masalah yang sulit, harus menerima bantuan cinta kasih dari jauh. Oleh karena itu, mereka berterima kasih dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Para bodhisatwa ini pun juga demikian. Di mana ada penderitaan, maka akan pergi ke sana untuk membantu. Saat mereka melakukan sendiri, di saat yang sama juga mengajak lebih banyak orang lagi. Bersama-sama bersumbangsi seperti ini. Insan Seci Turki juga satu persatu bersumbangsi. Satu gelombang bencana di Turki ini, pendapat mereka tentang Seci semakin jelas. Memahami walaupun Seci adalah organisasi Buddhis, tetapi tidak membeda-bedakan agama. Bersumbangsi dengan tulus, tidak meminta apapun. Cinta murni ini. Mereka dapat menerima dengan senang hati, menerima dengan tenang, juga menerimanya dengan bahagia. Rasa syukur mereka juga berterima kasih dengan tulus. Dari dalam lubuk hati mereka,
sangat bersyukur. Melatih diri di jalan bodhisattva adalah demikian, menyadarkan diri sendiri dan orang lain, memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Belajar dan melatih diri dalam Buddha Dharma harus mengarah ke depan dan maju ke depan, bukan hanya dengan mendengarkan Dharma saja. Jika hanya mendengarkan Dharma, memahami prinsip kebenaran, tapi kita tidak ingin mempraktikkan dalam tindakan nyata, hanya tahu bagaimana agar ladang batin ini tetap murni dan bersih. Tapi Anda bahkan tidak ingin untuk menabur benih. Jika Anda tidak menabur benih seperti ini, hanya terus menggarap lahan, Anda tidak akan pernah menuai. Jika Anda bersedia untuk menabur benih, dari satu tumbuh menjadi tak berhingga. Ini adalah semangat dari Sutra Teratai. Intisarinya berada pada Sutra Makna Tanpa Batas. Beginilah yang dikatakan pada kita. Maka sering melafalkan Sutra Makna Tanpa Batas berarti senantiasa mempraktikkan semangat dari Sutra Teratai. Menyerap semangat dari Sutra Teratai. Kita perlu memanfaatkan waktu, masuk ke kerumunan orang banyak, mempraktikkan kebenaran Sutra Makna Tanpa Batas, terus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Kesan batin dari orang yang mempraktikkan, di dalam batinnya baru terdapat benih. Percayalah, mereka sekarang di hari kelima, mulai hari ini mereka akan memasuki hari ke-6. Setiap hari, benih yang ditaburkan setiap hari, kekuatan cinta dihasilkan satu persatu di tempat tersebut bertunas. Benih ditaburkan, dan kuncup benih juga telah keluar. Kita seharusnya memberi kesaksian kepada kekuatan cinta. Ini adalah sifat hakiki kita yang demikian adanya. Benih kebaikan yang paling murni dan tidak ternoda. Kita harus membiarkannya jatuh ke tanah, baru bisa berakar. Kita terus-menerus mengatakan, akar keyakinan harus mendalam dan panjang. Jika kamu tidak menanamnya, benih ini tidak dapat berkecambah, tidak bisa berakar. Kamu harus memberinya benih, sebab dan kondisi pendukung. Dengan adanya tanah dan bumi, lalu memasukkan benih ke dalam tanah. Dengan sendirinya ia akan tumbuh akar. Dengan sendirinya ia akan berkecambah. Dengan prinsip yang sama, mendengarkan Dharma dan menyerapkan ke dalam batin harus ditanam mendalam ke dalam batin kita. Jika benih ditanam di ladang batin, dengan begitu baru dapat bertunas. Seperti kita menanam kacang di masa lalu. Tanah telah dipersiapkan dengan baik. Tanah digemburkan dan membuat alur. Lalu menanam benih kacang, dan menggunakan kaki untuk mengubur benih dengan tanah. Menggunakan satu kaki, lalu kaki yang lain, sehingga tanah cukup tebal. Kemudian diinjak-injak dengan padat. Jika benih tidak ditanam ke dalam tanah, jika tanah tidak diinjak dengan padat, maka burung akan menggalinya, dan benih akan dibawa pergi. Oleh karena itu, menabuh benih di sawah juga harus tahu karakter dari benih itu. Juga harus tahu cara untuk menanamnya. Ini perlu dilakukan dengan usaha. Kita melatih diri juga demikian. Kita melatih ajaran kendaraan besar juga harus demikian. Ibarat menanam kacang, menanam padi. Ini adalah prinsip yang sama. Jika tidak, akarnya tidak akan tumbuh dan tidak akan bertunas. Ini adalah pelatihan diri kita. Juga perlu menyerap Buddha Dharma dengan sungguh-sungguh, menyerap ke dalam hati kita secara mendalam, serta harus menjulurkan akar. Ini adalah bersungguh hati. Meskipun Sang Buddha demikian melaluinya dalam waktu yang lama, pada kenyataannya kita juga sama. Dalam waktu yang lama datang dengan penuh ketidaktahuan, sangat sayang. Namun, Buddha adalah terus dari kehidupan ke kehidupan. Di era 16 Ramanera, di masa Buddha Mahabhisna Janabibu, menjalin jodoh dengan para hadirin penjalin jodoh agar mereka bisa mencapai. Setiap orang membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung.
Untuk dapat memiliki pengetahuan dan pandangan yang setara dengan Buddha, ini adalah niat Sang Buddha. Juga adalah arah yang harus kita tekuni. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Para biksu, kami sekalian ketika masih menjadi Sramanera, masing-masing telah mengajarkan dan membimbing para makhluk sebanyak miliaran koti tak terhingga butiran pasir sungai Gangga. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Ini adalah sebelumnya. Buddha Sakyamuni menggambarkan mereka di masa Buddha Mahabhisna Janabibu, masing-masing dari 16 Sramanera. Setiap Sramanera membimbing para makhluk yang tak terhingga, yang berjumlah puluhan juta koti sebanyak pasir sungai Gangga. Setiap Sramanera juga sama, menunjukkan semangat mereka memohon dharma kendaraan besar, juga memanfaatkan kesempatan memahami dharma kendaraan besar. Mulai dari Buddha Mahabhisna Janabibu memasuki ruang meditasi. Mereka terhadap orang yang dalam hati masih mempunyai keraguan untuk menjelaskan prinsip kebenaran dharma kendaraan besar. Menjalin jodoh dengan begitu banyak orang, para makhluk berjumlah miliaran koti sebanyak pasir sungai Gangga dari kehidupan ke kehidupan, mengharapkan semua orang bisa memahami. Bukan hanya memahami, harus membangkitkan tekad luhur. Waktu demikian panjang dan lama. Para makhluk keras kepala dan susah ditaklukkan. Kita adalah demikian, masih dalam kebingungan. Dari kehidupan ke kehidupan, di luar kendali kita sendiri, datang ke kehidupan saat ini. Buddha setelah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun kita sekarang masih memiliki Buddha Dharma di dunia. Setelah Buddha lebih dari 2000 tahun kita sekarang. Mungkin kita dalam waktu itu, kita pernah hidup bersama dengan Buddha di era yang sama. Kita juga telah mendengar Dharma setelah Buddha memasuki parinirvana. Kita juga tidak tahu kita telah melewati berapa kehidupan, sehingga datang ke kehidupan saat ini. Di masa kehidupan ini, apakah kita benar-benar memahaminya? Mungkin karena kegelapan batin kita dan kebingungan kita masih belum dilenyapkan. Maka kita sekarang mendengarkan Dharma, masih setengah memahaminya, sehingga kita masih harus menempuh jalan yang sangat jauh di masa mendatang. Kita sekarang harus segera membentangkannya sendiri, membentangkan jalan ini, agar jalan yang kita tapaki ini menjadi semakin luas dan panjang. Apa yang kita lihat dan dengar, memahami prinsip yang dibabarkan oleh Buddha, membentangi di dunia ini. Kondisi hidup para makhluk di dunia membentangi jalan di dunia untuk kita tapaki. Jalan ini harus kita sendiri yang menemukannya. Kita harus memperbaiki jalan ini, agar kita bisa berjalan menuju arah tujuan yang benar. Kita harus menapaki jalan ini dengan sendiri. Dan juga harus kita yang membentangkannya. Geografi ini dan arah tujuan, Buddha telah menyampaikan baik-baik kepada kita. Sekarang kita harus membentangkan jalan, dan jalan ini harus kita tapaki. Bagian naskah sutra di bawah ini kembali menyampaikan. Mereka mendengarkan Dharma dari kami, demi mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Para makhluk ini sekarang sebagian masih berdiam pada tingkatan Srawaka. Aku senantiasa mengajar dan membimbing mereka agar dapat mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Yang diajari dan dibimbing sebelumnya di masa Buddha Mahabhisna Janabibu, mengajar dan membimbing 16 Ramanera, dan miliaran koti para makhluk yang tak terhingga. Mereka mendengarkan Dharma dari kami, demi mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Dari Buddha, mereka mendengarkan Buddha membabarkan ajaran kendaraan besar, karena ingin mencapai Bodhi tiada tara. Saya terus mengajarkan Dharma kepada mereka seperti ini.
dari kehidupan ke kehidupan adalah demi mencapai Anuttara Samyak Sangbodhi. Dharma yang saya ajarkan kepada mereka adalah seperti ini. Saya berharap setiap orang dapat memahami Dharma dari pencerahan sempurna yang tiada tara. Para makhluk ini sekarang sebagian masih berdiam pada tingkatan Sravaka. Para makhluk ini hingga saat ini adalah masa Buddha Sakyamuni. Mereka masih berdiam pada tingkatan Sravaka. Saya Sakyamuni senantiasa mengajar dan membimbing mereka, berharap agar mereka dapat mencapai Anuttara Samyak Sangbodhi. Ini adalah tujuan saya, demi suatu sebab utama. Jadi mencapai Anuttara Samyak Sangbodhi adalah harapan Sang Buddha agar setiap orang bisa memasuki Dharma. Jadi Dharma ini adalah ajaran kendaraan besar. Sang Buddha di setiap waktu berharap dalam hatinya agar setiap orang dapat memahami ajaran kendaraan besar. Ini adalah tujuan utama Sang Buddha. Namun bagi mereka yang tidak punya kapasitas untuk menerima ini, Buddha harus menggunakan segala cara untuk menarik mereka. Segala yang dilakukan Buddha adalah untuk mengajarkan ajaran kendaraan besar. Karena ingin mencapai bodhi tiada tara, dengan ajaran kendaraan besar, Buddha berharap untuk membantu semua makhluk agar berhasil mencapai pencerahan sempurna tiada tara. Jadi, para makhluk ini adalah yang di masa lampau, di tempat pencerahan Buddha Mahabhisna Janabibu, di masa yang sama dengan 16 Ramanera, Dharma yang dibabarkan oleh Buddha Mahabhisna Janabibu, ada yang memahaminya, ada yang memiliki keraguan. Para makhluk ini dahulu pada ladang pelatihan diri Mahabhisna, para makhluk sebanyak butiran pasir sungai Gangga yang dibimbing sehingga dapat menguraikan keraguan dan menghapus delusi mereka. 16 Ramanera demi mereka mengikis keraguan dan delusi mereka, makanya menyadarkan dan membimbing orang-orang ini. Orang-orang ini banyaknya bagaikan jumlah pasir di sungai Gangga. Seperti ini terus berdatangan ke tempat pencerahan Buddha. Sekarang adalah tempat pencerahan Buddha Sakyamuni. Sebagian dari mereka ini masih bertahan di tingkat Sravaka dan Pratekya Buddha. Sehingga sekarang sebagian masih berdiam pada tingkatan Sravaka. Hingga kehidupan sekarang masih ada yang mundur dari kendaraan besar dan berdiam pada kendaraan kecil. Sebagai Sravaka yang melatih Dharma demi keuntungan sendiri, menetap di dalam kendaraan kecil. Hingga kehidupan sekarang masih ada yang mundur dari kendaraan besar. Tidak hanya Sravaka dan Pratekya Buddha berhenti pada tingkatan ini. Ada juga mereka mundur dari niat hati mereka untuk mempraktikkan kendaraan besar. Karena tidak hanya berhenti di tingkatan Sravaka, saat Dharma kendaraan besar diajarkan, mereka ini semua meninggalkan persamuan. Buddha mulai menyetujui permohonan Sariputra. Saat itu berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak membabarkan? Engkau telah 3 kali memohon. Bagaimana mungkin saya tidak membabarkan?" Sehingga saat akan mulai membabarkan, 5.000 orang mundur meninggalkan persamuan. Ajaran kendaraan besar akan dimulai. Sangat tidak mudah. Sehingga Sravaka hanya memberi manfaat pada diri sendiri, mendengarkan Dharma kendaraan besar. Mereka mundur dari kendaraan besar. Sehingga berdiam pada kendaraan kecil sebagai Sravaka yang melatih Dharma demi keuntungan sendiri, menetap di dalam kendaraan kecil. Di masa Buddha Sakyamuni juga seperti ini. Mereka lebih memilih untuk mundur, lebih memilih menjadi Sravaka, tidak ingin mencapai kebuddhaan. Terhadap diri sendiri tidak ada keyakinan, sehingga mereka mundur dari tekad pencerahan. Dalam ajaran kendaraan besar, aku senantiasa mengajar dan membimbing mereka agar dapat mencapai Anuttara Samyak Sangbodhi. Disesuaikan dengan potensi dan kondisi pendukung, membabarkan berbagai jenis ajaran.
Akan tetapi, keinginan dari Tathagata adalah hanya mengajarkan kendaraan Buddha. Semua yang dilakukan selalu untuk satu urusan ini. Makanya dikatakan, aku senantiasa mengajar dan membimbing. Buddha Sakyamuni berkata, saya selalu bilang, mulai dari masa Buddha Mahabhisna Janabibu, selalu mengajar dan membimbing dengan berbagai jenis ajaran. Yang mendengar demikian berhenti di tempat dan tidak ingin maju. Para makhluk seperti ini benar-benar sangat bandel dan mereka hanya mayoritas, disesuaikan dengan potensi dan kondisi pendukung. Sang Buddha Sakyamuni Buddha selalu mengajar dan membimbing pencerahan sempurna yang tiada tara. Namun para makhluk tetap saja berdiam di tingkatan Sravaka dan Pratekya Buddha. Karena kondisi ini dan para makhluk yang keras kepala, maka Sang Buddha tidak ada pilihan lain tetapi harus mengulang dari awal. Tak henti-hentinya membabarkan ulang ajaran yang sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Maka harus membabarkan berbagai jenis ajaran. Maksud Tathagata adalah untuk sifat hakiki kebudaan, ingin semua orang menjadi Buddha. Tapi demikianlah akar kapasitas para makhluk, maka Sang Buddha tidak ada pilihan tapi harus mengikuti kondisi. Namun ini bukan maksud sebenarnya Buddha. Maksud sebenarnya Sang Buddha adalah berharap semua orang dapat menjadi Buddha. Maka semua yang dilakukan selalu untuk satu urusan ini. Hal yang dilakukan Sang Buddha agar setiap orang mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, berharap semua orang dapat mencapai pencerahan sempurna. Inilah sebabnya dia berkata, Sang Buddha berkata, saya selalu mengajar dan membimbing. Demikianlah aku selalu mengajar dan membimbing, sekali demi sekali, lagi dan lagi. Mengatakan kepada kamu adalah demikian adanya. Mengapa kamu melakukannya lagi? Sering mengatakan demikian. Mengapa masih sangat melelahkan? Namun Sang Buddha tidak boleh mengeluh lelah, karena demi satu tujuan utama, yaitu Buddha memiliki ajaran yang sama dan tekad hati yang sama. Dia tidak akan meninggalkan satu makhluk pun, sehingga harus memiliki kesabaran yang demikian, membangkitkan ikrar agung dan menanam benih luhur. Terus-menerus adalah demikian. Namun beberapa makhluk yang mendengarkan Dharma merasa sangat bagus. Ajaran kendaraan besar pada masa mendatang masuk di tengah orang banyak untuk menyelamatkan para makhluk, kemudian mencapai kebudaan. Setiap orang bersedia dan bersukacita. Akan tetapi setelah menanam benih kebajikan, selang waktu ini mereka mundur. Mundur dari tekad luhur dan kembali mengarah ke kendaraan kecil. Beginilah makhluk hidup. Setelah membangkitkan ikrar agung dan menanam benih luhur, dalam selang waktu ini mereka mundur dari besar dan mengarah ke kecil. Berdiam pada tingkatan Sravaka dan tingkatan Pratekya Buddha. Buddha senantiasa mengajarkan kendaraan besar. Orang-orang ini seharusnya masuk ke tengah orang dengan ajaran kendaraan besar dan secara bertahap memasuki jalan kebudaan. Seperti yang barusan dikatakan, untuk menanam kacang perlu membajak tanah. Tanah harus dibajak terlebih dahulu, menanam benih kacangnya. Menggunakan kaki mendorong kembali, tanah menutupi di atas biji kacang. Kaki masih harus menginjaknya dengan kuat. Mengapa? Khawatir biji ini diambil oleh burung, dan khawatir kehilangan biji ini, sehingga harus terus mengawasinya. Setelah biji kacang ditanam, harus mengawasi sampai bertunas. Setelah bertunas, demikian baru tenang. Kacang tumbuh besar. Ketika menggalinya, hanya satu biji kacang telah menjadi seuntai kacang panjang. Dihitung sebenarnya ada berapa biji kacang? 50 hingga 60 biji. Ini adalah 50 hingga 60 kacang. Namun satu kacang sering berisi 2 butir kacang. Juga tidak sedikit yang berisi 3 butir atau 4 butir.
Maka satu buah kacang tanah, jika memiliki 4 biji benih kacang tanah, maka dari sebutir benih yang ditanam, ketika digali akan menghasilkan 40-50 buah. Coba pikirkan, jika dalam sebuah kacang rata-rata terdapat 2 butir atau 3 butir, Anda akan tahu sebutir akan direproduksi menjadi beberapa ratus butir, beberapa ribu butir, beberapa puluh ribu butir. Bergulir terus tidak berhenti. Seperti inilah bercocok tanam. Asalkan tekad pembinaan dari kita kokoh, dalam setiap kehidupan kita dapat menjalin jodoh dengan penjalin jodoh. Semakin lama semakin banyak. Maka itu tekad pembinaan diri harus kokoh. Jangan terjadi kebocoran di tengah jalan. Jika demikian akan sangat disayangkan. Dalam selang waktu ini, mereka mundur dari besar dan mengarah ke kecil. Sungguh sangat disayangkan, sehingga selamanya berada di tingkatan Sravaka dan Pratyekya Buddha. Inilah yang membuat Buddha sangat tidak berdaya dan sangat tidak rela. Namun, Buddha sudah pasti tidak akan menyerah. Maka, Buddha senantiasa mengajarkan kendaraan besar. Tidak peduli sebagaimana Anda tumpul dan rendah, saya tetap saja sabar mengajar. Memberi pengajaran dari kehidupan ke kehidupan. Maka orang-orang ini seharusnya masuk ke tengah orang dengan ajaran kendaraan besar dan secara bertahap memasuki jalan kebudaan. Berharap setiap orang agar dapat bersungguh hati, membangkitkan tekad dengan bersungguh-sungguh, dan membangun ikrar agung. Jika setiap orang dapat membangkitkan tekad dan membangun ikrar agung, dengan sendirinya ajaran dari kendaraan besar secara perlahan-lahan akan terus tumbuh. Masuk ke tengah orang banyak, semakin dapat memupuk cinta kasih ini. Perasaan bahwa kehidupan yang berharga adalah bersumbangsih dengan cara demikian. Perlahan-lahan akan tumbuh besar. Selanjutnya, naskah sutra berikut ini kembali mengatakan, orang-orang ini seharusnya menggunakan ajaran ini untuk secara bertahap memasuki jalan kebudaan. Kenapa? Kebijaksanaan Tathagata adalah sulit dipercaya dan sulit dipahami. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Harus menggunakan ajaran ini. Demikian selangkah demi selangkah memasuki jalan kebudaan. Kita harus dengan sepenuh hati memahami yang merupakan para Sravaka dalam persamuan. Para Sravaka sekarang merupakan suara Buddha memasuki telinga mereka. Tetapi kita harus mengetahui, walaupun Sravaka mendengarkan Dharma, jika dengan mendengarkan Dharma bisa maju, adanya suara yang memasuki batin mereka, maka dengan sabar selangkah demi selangkah membimbing. Kenapa? Kebijaksanaan Tathagata. Tathagata menggunakan kebijaksanaan perlahan-lahan menuntun, karena ajaran Buddha sangat dalam dan sulit dipahami, sehingga Buddha harus dengan sepenuh hati menggunakan ajaran, supaya mereka memahami. Karena prinsip kebenaran sangat mendalam, tidak heran semua orang tidak mengerti, sehingga Buddha harus menggunakan niat yang demikian lama, karena kapasitas para makhluk masih belum panjang dan mendalam. Prinsip kebenaran Buddha sangat mendalam, sehingga sulit dipahami. Buddha perlu mengembangkan kebijaksanaan dia. Harus penuh sabar dan cinta kasih. Dengan cinta kasih yang berkepanjangan, selamanya tidak menyerah. Inilah Buddha. Dia memahami kapasitas para makhluk, pengetahuan dan pandangan Buddha, karena mengetahui ini benar-benar prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Harus memahami batin manusia awam atau orang dengan kapasitas dangkal. Masih sangat sulit, sehingga ini sulit dipercaya dan sulit dipahami. Dengan sebersit pikiran yang terang dan dapat mencapai jalan kebudaan, jasanya adalah tinggi dan sulit dipercaya. Pengajaran agung yang sempurna dan spontan mengajarkan pengetahuan dan pandangan Buddha
dengan makna mendalam dan sulit dipahami. Ini menjelaskan maksud dari mundur dan berdiam. Sebenarnya, ini merupakan kegelapan batin kita. Asalkan dengan sebersit niat pikiran kita terang, maka dapat mencapai jalan kebudaan. Pada dasarnya, satu niat pikiran dapat memahami prinsip kebenaran Buddha. Tetapi kapasitas kita, para makhluk, tidak mampu, sehingga harus berupaya, harus berusaha. Tetapi untuk melatih ke dalam dan mempraktikkan keluar, dapat memahami semua. Pengajaran agung yang sempurna dan spontan, ini harus menggunakan upaya yang tinggi. Harus membangkitkan tekad tiada tara. Tekad tiada tara memohon pengetahuan dan pandangan Buddha. Memohon pengetahuan dan pandangan Buddha harus berupaya, karena kita membangkitkan tekad tiada tara. Tekad tiada tara merupakan yang paling tinggi. Niat pikiran ini perlu ada upaya. Yang tinggi tiada tara. Tentu saja harus memahami pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha. Bukan begitu mudah. Sehingga mengajarkan pengetahuan dan pandangan Buddha dengan makna mendalam dan sulit dipahami. Untuk menyampaikan pengetahuan dan pandangan Buddha benar-benar makna mendalam dan sulit dipahami. Tidak heran para makhluk tidak mudah untuk memahaminya, sehingga kita untuk memahami ajaran Buddha Sakyamuni juga sangat sulit. Apalagi untuk orang-orang yang menerimanya tentu lebih sulit. Ini merupakan penjelasan mengapa bisa mundur dan berdiam di Sravaka. Karena sulit diketahui dan dipahami, walaupun Buddha menanamkan benih agung, menggunakan tenaga besar berharap jalin jodoh besar, supaya setiap orang dapat memahami, tetapi masih sulit dipahami. Kebijaksanaan Buddha masih sulit dipahami, sehingga mundur dari besar dan mengarah ke kecil. Meski menanam benih agung, namun dikondisikan oleh kebijaksanaan Buddha yang sulit dipahami. Makanya mundur dari besar dan mengarah ke kecil. Namun menurut pengamatan sekarang, kita beruntung dapat mendengarkan Dharma Agung ini. Ini bukan tanpa benih sebab dari kehidupan lampau. Bagaimana kita tahu kalau kita sekalian bukan abu tersisa, memiliki jejak dalam persamuan agung, daripada jana bibu? Sekiranya bisa tekun membina diri, kemungkinan hampir seperti itu. Dilihat dari masa sekarang, yaitu mendengarkan ajaran besar, sekarang kita dapat mendengarkan ajaran besar. Semuanya merupakan adanya benih sebab dari kehidupan lampau. Dulu sebelum kalpa tiada batas, benih sebab dari kehidupan lampau, kita dengan adanya benih sebab, hanya saja kapasitas kita lebih dangkal. Hanya saja kegelapan batin kita lebih tebal. Tetapi kita harus merasa beruntung. Kita sekarang masih bisa mendengarkan ajaran besar. Seperti Buddha Mahabhisna Janabibu membabarkan ajaran besar, seperti delusi semua orang, selanjutnya ada 16 Ramanera untuk menggantikan Buddha menjawab dan menjelaskan. Demi orang yang mempunyai delusi, setelah orang yang mempunyai delusi mendengarkannya, juga mengetahui. Tetapi mengetahui, meyakini, memahami, tetapi masih belum sepenuhnya memahami. Asalkan meyakini dan memahami saja, masih belum sepenuhnya memahami. Sehingga kita para makhluk yang masih belum memahami dari kehidupan ke kehidupan sampai sekarang, dapat mendengarkan ajaran besar. Benar-benar, kita beruntung dapat mendengarkan Dharma Agung. Kita sekarang telah mendengarkan Dharma Agung. Ini bukan tanpa benih sebab dari kehidupan lampau. Semuanya memiliki benih sebab dari kehidupan lampau. Sehingga bagaimana kita tahu bahwa kita sekalian bukan yang ditinggalkan Buddha Mahabhisna Janabibu. Pada saat kalpa sebanyak butiran debu, kita mendengarkan Dharma. Pada lahan pelatihan itu, mana mungkin kita tidak terpikirkan. Kita merupakan penjalin jodoh pada saat itu.
Sekiranya bisa tekun membina diri, kemungkinan hampir seperti itu. Baik-baik kita menekuni, demikian kita seharusnya tidak ada kesulitan. Tidak perlu waktu yang lama, kita mendengarkan seharusnya perlahan-lahan dapat memasuki. Sebenarnya kita semua merupakan penjalin jodoh pada saat itu. Lahan pelatihan yang sama, sama-sama melatih diri. Orang yang sama-sama giat menekuni, kemalasan sesaat, kehilangan niat pikiran. Kembali terjerumus ke dalam tumimbal lahir. 5 alam dan 4 jenis kelahiran. Hingga saat ini kembali mendengarkan ajaran kendaraan besar. Maka kita harus sangat bersungguh hati. Jangan sampai kembali bocor. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.